Ya, sudah kita membaca di dalam ini ya, ayat pertama. Kalau sudah membaca di sini ada adresan yang agak nggak biasa di sini ya, resipien yang dituju maksudnya. Penulisnya yaitu presbiter Yohanes ini ya, penatua dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Kepada ibu yang terpilih ini maksudnya apa atau siapa ya? Kalau kita bandingkan di dalam bahasa Inggris juga di situ pakai istilah to the elect lady and her children. Nah, ini menunjuk kepada gereja ya, saya gambaran gereja sebagai ibu itu bukan penemuan daripada para teolog, tapi ini adalah satu konsep yang sebetulnya kita terima dari Johannine writings ya di dalam hal ini. Calvin ya mengatakan kalau kita percaya Allah itu sebagai Bapa ya, kita percaya gereja itu sebagai ibu ya. Ini bukan ide original, bukan ide autentik dari Calvin, bukan saya, tapi sebetulnya sudah ada tradisinya. Dan kalau kita tarik sampai ke ini, sampai ke perjanjian baru ya, salah satunya ketemu dari surat Yohanes yang kedua ini ya. Jadi di sini disebut Curia ya, Curia, saudara langsung ini connect dengan Kyrios ya. Ini Yesus Kristus itu adalah Kyrios, lalu terus kemudian gereja itu adalah Curia. Kalau sudah membaca di dalam 2 Korintus misalnya ya, termasuk juga dalam kitab Wahyu ini gambaran gereja sebagai mempelai wanita Kristus ya. Itu bukan sesuatu yang asing gitu. Jadi salah satu gambaran ini ya, Minier misalnya mengatakan, ini ada satu penulis namanya Paul Minier, dia menulis tentang images, metaphors ya, images of the church in the New Testament. Dia mengatakan ini sebetulnya bukan bukan major image gitu, bukan major metaphor ya. Tapi yet still adalah salah satu metafor yang dibicarakan dalam Alkitab. Maksudnya ini ya, mempelai wanita Kristus, atau di sini ya pakai istilah ibu di sini ya, ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasih. Kenapa saya gambaran ibu? Karena sudah membaca ini tradisinya bahkan juga bukan baru pertama di dalam New Testament. Sudah bisa membandingkan ini misalnya di dalam kita baca di Yeremia 4, Yeremia 4 misalnya ya. Kita membaca Yeremia 4 ayat yang ke-31 ya, ayat yang ke-31. Saya membacakan di sini. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara putri Sion yang menggap-menggap, yang merentang-rentangkan tangannya, celakalah aku sebab aku binasa di depan para pembunuh. Ya, kita nggak sedang membahas ini ya, konteksnya dan sebagainya. Tapi intinya di sini kalau sudah membaca di sini gambaran feminin ya, gambaran feminin daripada Israel. Terus ada putri Sion, ya, termasuk juga gereja. Ini belongs kepada ini ancient gaya bahasa yang lama gitu, yang sudah dipakai di dalam perjanjian lama ya. Satu lagi saya, Yeremia, masih di dalam Yeremia ya, kita membaca Yeremia 31 ayat 21 misalnya, 31 ayat 21. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini ya. Jadi gambaran feminin ya di sini kalau sudah melihat di sini sebagai mempelai ilahi gitu. Mempelai Allah ya, atau di dalam perjanjian baru ya, ini mempelai Kristus. Jadi gambaran gereja di sini disebut sebagai ibu, itu dekat sekali dengan gambaran gereja sebagai mempelai Kristus ya. Nah, saudara bisa mendapati itu juga di dalam Efesus misalnya, tulisan dari Paulus. Jadi sekali lagi ini bukan satu konsep yang baru sebetulnya yang dipakai oleh Yohanes, meskipun di sini pakai istilahnya ibu ya. Kalau saudara membaca di dalam ini ayat yang pertama, saya baca lagi dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya
benar-benar aku kasih. Saya spontan teringat ini saya kalau di dalam reform apa ya ini memang bukan biblical theology tapi ini aplikasinya gitu ya. Di dalam reform catechism ya reform confession itu menarik saya sudah membaca di situ di dalam earlier reform catechism confession itu ya yang dipilih itu gereja saya. Jadi ini gereja itu adalah yang dipilih ya. Terus kemudian orang yang di dalam gereja yang dipilih itu adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, konsep seperti itu, saya. Tapi kemudian menarik ya di dalam pergeseran selanjutnya itu di dalam later Reform Catechism sekarang penekanannya itu lebih kepada elect individuals. Nah, saya nggak mau membenturkan hal ini ya. Maksudnya kita nggak ada perlunya polemik di sini. Masing-masing ada keindahannya, tapi yang saya mau share adalah ada keindahan tersendiri saya. Kalau kita nggak selalu berpikir elect individuals ya, ada tempatnya berpikir untuk elect individuals, maksudnya individu yang terpilih gitu misalnya ya. Tapi di sini yang ditekankan adalah ini yang dipilih itu adalah gereja gitu. Yang dipilih itu adalah gereja. Nah di sini sudah mendapati konsep ini ya sebetulnya kepada ibu yang terpilih ya. Dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Anak-anaknya itu adalah anak daripada gereja ya ini, anak daripada ibu ini. Nah anak-anak ini juga adalah anak-anak yang terpilih tentu saja gitu ya. Tapi terpilih mengapa? Karena ibu ini adalah ibu yang terpilih. Jadi mulainya pendekatan ini dari komunal, dari komunal terus kemudian menuju kepada individual ya. Nah ini seperti di-celebrate di dalam earlier Reform Catechism ya, misalnya Heidelberg Catechismus gitu salah satunya, sudah bisa membaca. Tapi kalau sudah membaca di dalam later Reform Confession, Catechism, Westminster misalnya ada pergeseran di situ penekanannya sekarang kepada elect individuals ya. Ya saya share ini maksudnya begini saya ya untuk boleh memberikan satu sudut pandang yang mungkin ya untuk kita agak jarang dibahas gitu ya. Kita seringkali bicara tentang pemilihan itu yang dipilih adalah individu. Tapi di sini Yohanes di dalam surat yang kedua ini membicarakan ibu yang terpilih, eklekte kuria ya, kurios itu adalah Yesus Kristus, gereja itu adalah eklekte kuria, ini adalah elect lady, ibu yang terpilih. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jadi ya konsep komunal seperti saudara baca di sini memang kuat sekali ya di dalam Yohanes ini ya. Ya pertama tadi kita mengatakan bahwa ini konsep terpilih, ini yang terpilih adalah ibu, maksudnya ini ya jemaat gereja itu. Dan anak-anak yang juga dikasih. Terus kemudian waktu penatua Yohanes ini, presbiter Yohanes ini mengatakan bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Dikasih itu sifatnya itu bukan individu to individu saja gitu, tapi ini komunitas ke komunitas. Sekali lagi ya, kasih itu bukan hanya dari individu ke individu ya, lalu menciptakan komunitas itu karena individu mengasihi individu yang lain makanya jadi ada komunitas. Ya bisa juga sudah berpikir seperti itu ya. Tapi di sini sudah melihat bukan hanya presbiter Yohanes yang mengasihi ini ya ibu dan anak-anaknya ini, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jadi ini ada hubungan yang sangat mesra ya, antara gereja satu dengan yang lain. Ya. Sudah jelas di sini saya ini nggak ada gambaran eklesiologi yang eksklusif gitu ya, yang merasa benar sendiri atau merasa lebih tinggi daripada yang lain, nggak ada di sini saya. Yang ada adalah yaitu sikap yang saling mengasihi antar gereja, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Baru terus bicara tentang ini ya, salam ini ya, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, Anak Bapa akan menyertai kita. Maksudnya ini akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jadi seperti saudara melihat di sini, saudara, ini kebenaran dan kasih ya. Ini kalau kita mulai masuk kepada profil teologi daripada surat yang kedua ini penting sekali ya. Aletheia, kebenaran gitu ya. Ini kebenaran
Saudara tahu ini ya, kalau di dalam bahasa Injil Yohanes gitu, kebenaran itu lawan katanya adalah ya dusta, lie, kesesatan ya dalam hal ini dusta. Nah di sini kebenaran juga lawan katanya adalah kesesatan. By the way, saudara, ini menarik kalau sudah mengikuti ini apa Johannine Scholarship gitu, ada perbedaan pandangan ya. Ada yang percaya bahwa surat 2 Yohanes ini adalah dokumen yang paling tua, dokumen yang paling tua dari Johannine Writings ya. Misalnya termasuk Udo Schnelle ya, bahkan apa teori saya konservatif seperti Martin Hengel yang mengajar itu Wigan, yaitu apa dia juga percaya ini lebih dahulu gitu, 2 Yohanes ini ya. Tetapi ada pandangan yang lain seperti kayak misalnya penafsir yang juga sangat representatif ya, Rudolf Schnackenburg. Schnackenburg mengatakan ya kita kalau mengerti 2 Yohanes ya kita mesti membacanya dari perspektif Injil Yohanes dan 1 Yohanes ya. Tapi Schnelle, Martin Hengel dan sebagainya percaya bahwa ini sebetulnya lebih dahulu gitu daripada Johannine Writings yang lain ya. Menarik ya ini apa kalau kita melihatnya ini sebagai tulisan yang paling awal gitu, maksudnya memang kita bisa melihat terus kemudian ide-ide ini ya yang menjadi apa ide sederhana, makanya juga paling pendek gitu, terus kemudian sangat berkembang di dalam tulisan-tulisan atau surat-surat yang lebih panjang ya, di dalam kitab yang lebih panjang kemudian gitu. Tapi ide dasarnya ini sudah ada di sini, yaitu apa ini kekaitan yang tidak terpisahkan antara kebenaran dan kasih ya. Antara kebenaran dan kasih. Saya sudah membaca di situ ayat kedua sekali lagi, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi tetap di dalam kita. Apa? Yaitu kebenaran itu. Lalu kita masuk dalam ayat yang keempat. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Sekali lagi, gambaran yang realistis ya. Ini bahasa Indonesia pakai istilah separuh ya. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris di sini, I rejoice greatly to find some of your children walking in the truth. Ya. To find some of your children. Ya, ini beberapa gitu ya. Beberapa dari anak-anakmu itu hidup dalam kebenaran. Positif ya, saya melihatnya gitu ya. Positif ini. Ini bukan penulis yang pesimis. Apalagi yang nggak sabaran, yang ngamuk-ngamuk, yang idealis dan sebagainya. Bukan, ini Presbiter Yohanes ini adalah seorang penggembala yang penuh dengan cinta kasih. Dia bersuka cita ya, ada beberapa, ada some atau separuh di dalam bahasa Indonesia ya, dari anak-anakmu itu hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Ada alasan saya untuk bersyukur, ada alasan untuk bersuka cita ya. Ini the old saying ya, saudara gelas airnya separuh, saudara mau lihat masih ada separuh atau saudara lihat ini hilang separuh gitu misalnya, kan dua perspektif yang berbeda ya. Kalau mau pakai istilah separuh ini maksudnya, jadi separuh. Kalau cuma separuh berarti separuh yang lain nggak taat dong, berarti seperti itu ya, itu orang yang selalu pikir apa yang kurang, selalu pikir apa yang nggak ada, selalu pikir apa yang negatif gitu ya, always manage untuk lihat yang negatif. Tapi yang menarik di dalam kalimat ini adalah, ya Presbiter Yohanes punya alasan untuk bersuka cita, bahkan sangat bersuka cita ya. I rejoice greatly to find some of your children. To find some, bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang kita telah terima. Perintah yang telah kita terima dari Bapa. Mungkin kita nggak perlu tafsir terlalu, terlalu seperti kayak, kok separuh berarti separuh yang lain tidak, atau apa. Maksudnya begini, pengetahuan kita kan juga parsial gitu ya. Presbiter Yohanes juga bukan Tuhan ya. Dia pengetahuannya juga pasti parsial gitu. Nah kalau kita melihat di gereja ada orang yang mencintai Tuhan ya. Ada orang-orang yang mempersembahkan dirinya, ada orang yang memberitakan Injil, ada orang-orang yang mencintai firman Tuhan dan sebagainya. Ada orang-orang yang terus punya kehausan untuk mendalami Alkitab dan sebagainya. Itu sudah boleh menjadi alasan bagi kita untuk bersuka cita. Gitu. Ya, di gereja saudara yang datang PA berapa orang? Gitu. Lalu ada yang datang, ya kita bersuka cita. Ya, masa kita pikir yang nggak datang siapa gitu ya? Dan karena yang nggak datang itu kita jadi marah-marah ya. Ini seperti kayak orang, ini di contoh klasik ya, itu seorang guru
Waktu terus kemudian mulai satu kelas ya, dan ternyata kelas itu sudah mulai, tapi ada yang datang terlambat ya, akhirnya dia marah-marah di situ. Tapi dia marah-marah sama orang yang salah, karena yang dengar itu yang nggak terlambat justru kan ya. Yang terlambat justru yang perlu dimarahi justru nggak ada di situ itu. Tapi dia marah-marah ya. Dia marah-marah kenapa terlambat, ada orang terlambat. Ya, yang dengar di sana justru bukan orang yang terlambat gitu ya. Ini jadi terbalik akhirnya gitu. Ya saya bukan berarti mengajarkan bahwa kita nggak boleh ada tempat untuk melihat kelemahan kekurangan, tentu saja bukan itu poinnya. Tapi kalau kita mau belajar dari presbiter Yohanes di sini ya, dia punya alasan untuk bersukacita mendapati some of your children walking in the truth, separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Lalu terus kemudian lainnya bagaimana? Mungkin akan menyusul gitu ya. Mungkin presbiter Yohanes belum mengetahuinya, tapi yang dia ketahui ini sudah menjadi alasan yang cukup bagi dia untuk bersukacita. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Needless to say, ini ya perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Apa itu kasih ya? Inilah kasih itu di dalam ayat yang ke-6 ya, yaitu bahwa kita harus hidup menuruti perintahnya. Kasih itu apa saja? Kasih itu menuruti perintahnya. Sekali lagi ya saya untuk kesekian kalinya ya, saya sudah sering bahas ini di Kebaktian 2. Saudara hati-hati dengan kekristenan yang tidak memberitakan hukum ya. Hati-hati dengan kekristenan yang tidak memberitakan the law, yang tidak memberitakan the commandment, karena itu bukan kekristenan yang di dalam Alkitab ya. Apalagi terus dikatakan setiap kali memberitakan tentang the law, perintah dan sebagainya terus dianggap itu legalisme begitu ya. Itu tidak mengerti teologi anugerah. Ya, hati-hati ya saudara jangan terjebak dengan pemahaman yang seperti itu. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab ya, kasih itu nggak ada benturan dengan perintah gitu. Justru di sini dikatakan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Ya, orang yang mengasihi itu do the law, do the commandments. Apakah ini legalisme Ya bukan. Ya legalisme itu apa gitu? Legalisme itu melakukan Torah tanpa kasih. Bukan karena ekspresi kasih. Nah, itu betul-betul legalisme gitu. Melakukan Torah tanpa anugerah. Nah, ini benar, ini legalisme beneran seperti ini. Tapi ini kan tidak, Ini mengasumsikan ya orang ini mengerti anugerah. Orang yang mengerti anugerah hidup menurut perintah Allah. Orang yang mengerti anugerah, dia mengerti bahwa dia dikasihi oleh Allah. Dia yang mengerti bahwa dia memahami bahwa dia dikasihi oleh Allah, dia mengasihi Allah. Dan dia mengasihi Allah menuruti segala perintahnya. Sederhana sekali, sekali lagi ya kita baca. Inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi jangan mengartikan kasih itu dengan kebebasan yang nggak ada lagi hukum, nggak ada lagi Torah, nggak ada lagi commandment dan sebagainya atas nama kebebasan Kristen gitu. Saya khawatir itu bukan ajaran Reform, itu bukan ajaran Lutheran sebetulnya. Itu sangat dekat dengan bidat marcionis sebenarnya. Bukan ajaran Alkitab, bukan pandangan para reformator. Jadi saudara mesti berhati-hati ya di dalam konsep seperti itu. Sekali lagi di sini ya, inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Tapi kemudian kita membaca dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Nah ini seperti kayak tautologis ya, saudara mengerti ya? Kok circular ya kayak begini? Apa itu kasih? Kasih itu taat perintah. Apa perintah? Ya mengasihi. Lah kamu mondar-mandir loh bagi begini gimana sih? Kita expecting penjelasan yang lain ya. A itu apa? A itu adalah B dan B itu C. C itu tandanya D dan D itu berarti E dan E itu berarti F dan sebagainya. Ya, kita expecting seperti ini. Tapi Alkitab itu sederhana ya, sederhana gitu. A itu apa gitu? A yaitu B. Lalu B itu apa? B itu yaitu A. Jadi saudara kecewa dengan prinsip seperti ini. Ini kok circular understanding gini ya? Nggak ada pembuktian seperti ini. Semua pembuktian nggak bisa kembali kayak begini dong. Mesti ada. Kalau mau tahu apa circular understanding,
Bolehlah, tapi lewat setelah beberapa gitu ya. Misalnya A itu adalah B, B adalah C, C adalah D, D adalah E itu A. Ya oke lah, setelah 5 step orang sudah agak lupa, ternyata balik lagi. But at least sudah 5 step gitu misalnya. Ini baru dari kasih bilang perintah, perintah langsung balik kepada kasih lagi. Ya ketahuan lah kayak gini ya. Kurang kreatif dan sebagainya gitu. Kurang ada evidence dan sebagainya. Kekristenan itu memang ini, saya. Ini bukan bicara tentang apa ya, kok mondar-mandir kayak begini ya. Circular understanding. Kadang-kadang dituduh sebagai sesuatu yang underdeveloped ya pemikirannya. Nggak bisa refer kepada yang di luar sana gitu. Kok kembali lagi gitu ya. Tapi waktu kita bicara ini ya, saya, integritas ya. Ini yang disebut connection yang tidak terpisahkan ya begini memang gitu. Ini ada organic relation ya, yang tidak terpisahkan. Saya ambil contoh yang mungkin hopefully buat kita lebih sederhana ya. Dikatakan di dalam misalnya Westminster ya, Shorter Catechism, chief end of man itu adalah to glorify and to enjoy God. To glorify God, to enjoy God. Yang mana lebih dulu coba saya? Glorify berakibat enjoy, atau enjoy berakibat glorify? Yang mana? Sebetulnya nggak usah pikir yang mana sih, nggak harus either or, dua-duanya saling mempengaruhi. Mereka yang mempermuliakan Allah semakin menikmati Allah. Semakin mereka menikmati Allah, semakin tergerak untuk mempermuliakan Allah. Saudara mengerti kan maksudnya? Mereka yang glorifying God, enjoying God. Mereka yang enjoy God, glorifying God. Ya ini, di dalam pattern yang sama, saya. Inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Ya. Apa perintahnya? Yaitu mengasihi, hidup di dalam kasih. Jadi ini saling meneguhkan, saya. Yang mengasihi menaati perintah. Menaati perintah apa, saya? Perintah mengasihi, ya. Dan tentu saja ini bukan sesuatu yang nggak ada isinya, saya. Karena waktu kita membaca perintah mengasihi itu ya, bukan direduksi di dalam pengertian ya sudah pikir sendirilah gimana mengasihi. Yang penting emosi mengasihi itu bagaimana gitu ya, mesti sentimental. Bukan lah, saya. Ini kalau kita baca di dalam Alkitab jelas ya. Pandangannya itu limpah apa artinya mengasihi. Saudara bisa membaca ini Injil Yohanes misalnya itu. Apa itu artinya mengasihi? Oh itu sangat limpah saya artinya itu ya. Saudara bisa membaca termasuk juga tulisan-tulisan yang lain di dalam Perjanjian Baru, boleh juga saudara bisa membaca Injil yang lain. Ya, apa artinya mengasihi? Tapi di sini memang disimpulkan secara sederhana ya, di sini waktu dikatakan yaitu perintah itu apa? Yaitu kamu harus hidup di dalam kasih. Jadi kalau kita melihat ini ya inilah ini tandanya gitu ya, tandanya. Gereja yang disebut di sini ibu yang terpilih ini ya, ibu yang terpilih yaitu apa sih? Hidup di dalam kebenaran dan kasih. Hidup di dalam kebenaran dan kasih. Kebenaran yang nggak ada kasih ya, kelihatan seperti kebenaran tapi highly judgmental gitu misalnya ya, highly self-righteous ya, suka menghina dan sebagainya. Ya itu bukan kebenaran yang di dalam Yohanes ini, bukan. Kebenaran dan kasih ini nggak bisa dipisahkan kalau menurut Yohanes. Tapi sisi yang lain, saudara juga jangan tertipu ya. Ini semacam kasih, sentimentalisme, tapi terus kemudian nggak ada pengajaran yang jelas ya. Nggak ada artikulasi doktrin yang jelas ya. Kristologinya mirip-mirip Nestor, mirip-mirip Eutychianisme ya. Allah Tritunggalnya mirip Sabellian dan sebagainya gitu. Tapi terus bicara tentang kasih. Nggak ada itu. Kasih tanpa kebenaran itu nggak ada. Di dalam Alkitab nggak ada. Kasih bukan tanpa kebenaran dan kebenaran juga bukan tanpa kasih. Kalau kita membaca di dalam bagian ini. Dan ini gereja, ya itu yang disebut sekali lagi di sini. Ibu yang terpilih itu adalah ini tandanya, yaitu hidup di dalam kebenaran dan kasih. Sebetulnya sudah diantisipasi ya, ini oleh Yohanes, yaitu di ayat-ayat awal itu ya, ini ayat 3 saya baca sekali lagi ya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dalam kebenaran dan kasih, in truth and love. Ya, sudah di ayat ketiga.
Di sini kemudian dielaborate kembali ya di dalam ayat yang tadi baru kita baca. Gitu. Nah, kemudian ya ada kontras di sini, ya. Ini kontrasnya adalah sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Penyesat ya, penyesatan. Pengajaran bidat. Yang tidak mengaku, ya, mereka ini tidak mengaku, pengajaran mereka itu tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang ditolak apa, saudara? Sekali lagi, teologi inkarnasi. Teologi inkarnasi. Nah, saudara bisa membaca ini ya, penjelasannya lebih detail di dalam surat Yohanes yang pertama. Di dalam Injil Yohanes, saudara juga bisa membaca, nah gitu. Mereka yang tidak percaya, ya, menolak inkarnasi. Jadi ini ya salah satu calonnya gitu ya, yang Schneller misalnya dipercaya ini adalah bidat doketisme ya. Saya sudah pernah menjelaskan ya ini ya di introduksi surat Yohanes yang pertama. Doketisme itu mengajarkan, ini pengulangan ya, doketisme mengajarkan bahwa Yesus itu enggak betul-betul punya tubuh manusia. Jadi dia itu enggak betul-betul manusia, dia kelihatannya saja seperti manusia. Seemingly, apparently ya, kelihatannya itu seperti manusia, tapi dia enggak betul-betul manusia. Nah, ini motivasinya seperti kayak mau mempertahankan kemuliaan Allah anak ya, tapi akhirnya mengajarkan pengajaran yang sesat karena penolakan terhadap kemanusiaan Kristus itu adalah ajaran antikristus ya, kalau menurut Yohanes ya. Nah, ini sesuatu yang memang paradoks ya. Justru mau mempermuliakan kok malah jadi sesat begitu kan ya. Saudara mengerti maksudnya ya. Tapi ini sebetulnya pandangan ini memang bukan pandangan Alkitab ya, karena pandangan yang melihat materi tubuh itu adalah jahat, itu bukan pandangan Alkitab, tapi itu adalah pandangan Platonik, Neoplatonik ya. Jadi doketis itu ya sangat dekat di dalam hal ini dengan pengaruh filsafat tersebut. Itu adalah si penyesat dan antikristus ya. Hayatilah ya, ini apa berita Natal ya, inkarnasi ini ya. Jangan jatuh kepada theology of false glory ya. Kemuliaan yang salah ya, yang enggak dibicarakan oleh Alkitab. Tapi lihatlah ya, kemuliaan yang justru, saya pinjam istilah Luther ini ya, yang justru ternyata dinyatakan pada kerendahan Kristus. Justru pada kehinaan Kristus. Di situ justru dinyatakan kemuliaan. Nah, kalau kita nggak tertarik dengan visi ini, kita lebih tertarik dengan kemuliaan versi dunia. Ya itulah saya. Ini nyerempet-nyerempet doketisme sebetulnya. Gereja saudara dan saya, ya, gereja saudara dan saya, gereja kita ini tertarik nggak sih dengan teologi salib, dengan kemuliaan yang dinyatakan melalui salib, atau kita lebih tertarik dengan kemuliaan versi dunia? Ya, ini pertanyaan juga kita sudah pernah renungkan ya. Kalau kita bukan penganut antikristus ya, kalau kita bukan mewarisi ajaran antikristus ya, berarti apa sih? Berarti kita berjalan di jalan yang sama ya. Jalan itu adalah Yesus Kristus ya. Yesus Kristus yang mana sih? Yang tersalib. Yang kemuliaannya itu justru dinyatakan ya di dalam kerendahan, di dalam kehinaannya ya. Di dalam kekecilannya sebagai bayi, itu kemuliaan yang dinyatakan di sana. Paradoksikal, so ya. Ini memang batu sandungannya. Kekristenan kan memang ada di sini, so ya. Orang nggak bisa menerima. Mana kemuliaan? Apa yang kemuliaan? Mana kemegahan? Orang bayi, lucu gitu, nggak berdaya. Mau dibunuh-bunuh, dikejar-kejar sama Herodes. Itu kemuliaan. Mana kemuliaannya? Ya justru memang ini, so ya, batu sandungannya. Gitu. Yang nggak bisa diterima. Gitu. Lebih gampang untuk menerima doketisme. Gitu. Karena doketisme ini berjalan menurut gaya kemuliaan dunia. Saudara dan saya, kita membangun cerita yang mana? Versi doketisme gitu, yang lebih plausibel untuk dunia, lebih convincing gitu seperti yang untuk dunia ya. Memberitakan kemuliaan itu dengan cara seperti ini ya. Berjalan di dalam jalan lebarnya doketisme. Atau kita berjalan di dalam jalan yang sempit yaitu Kristus. Kita lanjutkan ya, saya. Ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ada peringatan di sini ya.
Jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ya. Jadi ini ajakan untuk terus-menerus setia, tinggal di dalam kebenaran dan kasih. Karena itu di dalam ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam, ya, tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Ini kata penting sekali ya, saya tinggal 9. Saya baca variasi bahasa Inggris ya. Kita membaca di sini ayat 9, everyone who goes on ahead and does not abide. Kata abide, salah satu kata kunci di dalam Johannine Writings ya, saudara. Ini apa ya, ketemu kata ini juga di dalam Injil Yohanes. Dan di sini dalam 2 Yohanes ini sudah dikatakan di sini ya, abide. Jadi ini apa ya, saudara? Ini ada konsistensi gitu. Ini sesuatu yang harus dipertahankan deh sampai pada akhirnya. Jadi saudara membaca di dalam bagian ini ya, ini kata abide ini salah satu kata kunci di dalam Johannine Writing. Saya baca sekali lagi di dalam bahasa Indonesia. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Abide ya, ini abide in Christ, in truth, in love ya, in the Father ya, the Father dan the Son juga abide in us ya, dan ini tentu saja juga ada dampak eklesiologis ya, abide ya di dalam ibu yang terpilih ini ya, gereja bukan gereja sesat maksudnya gitu, tapi sebagai gereja ya adalah ibu yang terpilih ini ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, melangkah keluar, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Lalu 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Ini peringatan karena gini ya, saudara, apa ya, orang-orang Kristen ini di gereja mula-mula pada saat itu ya, orang-orang yang baik-baik itu ya, orang-orang yang hospitable, yang membuka rumahnya ya. Tapi Yohanes, presbiter Yohanes ya, ini memberikan peringatan kepada mereka. Kita nggak perlu hospitable dengan pengajar sesat itu, saya tidak. Nggak ada persekutuan di sini ya, jadi jangan naif ya. Jangan karena kamu baik, ramah, hospitable, terus kemudian jadi di-abuse ya. Karena pengajar-pengajar sesat ini ya, memanfaatkan kebaikan daripada jemaat mula-mula yang baik-baik ini ya, orang yang baik-baik, yang menyambut dan sebagainya. Lalu terus kemudian mereka mulai meracuni, ya. Mereka datang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sesat sebetulnya itu. Tapi ya gereja mula-mula ini ya tadinya bisa terbuka gitu ya. Nah kalau sudah membaca tampaknya ini ya Pak, problem ini bukan cuma dihadapi oleh presbiter Yohanes tapi juga Paulus ya. Kalau sudah membaca Paulus pernah lamen ya, pernah meratap, kamu sabar saja ya. Kamu juga sabar, ini kalimat sindiran, saya suka sindiran sebetulnya. Kamu juga sabar terhadap pengajar-pengajar ya, guru-guru palsu, penyesat-penyesat itu kamu juga bisa sabar. Di dalam hal ini kami harus mengaku bahwa kami terlalu lemah. Maksudnya Paulus mau menyindir, kok bisa ya kamu tetap sabar? Sama rasul-rasul palsu seperti itu pun kamu juga sabar kepada mereka gitu. Padahal nggak perlu sabar sebetulnya gitu. Nah di sini sudah mendapatkan tone yang sama gitu. Waktu Yohanes, presbiter Yohanes mengatakan, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, maksudnya nggak membawa ajaran yang benar, tapi mengajarkan doketisme gitu misalnya, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Nggak ada persekutuan sesuai dengan pengajar sesat itu, nggak ada. Ini bukan masalah kita ramah nggak ramah, orang kok kurang ramah gitu misalnya. Bukankah buah roh harus sabar dan sebagainya? Ini bukan urusan buah roh, saya bukan gitu. Ini adalah urusan kita bisa membedakan yang mana sesat, yang mana yang benar gitu ya. Ada apa ini karunia untuk membedakan roh. Kita perlu ya, karena kalau kita nggak mengerti ini, kita jadi orang Kristen yang naif gitu atas nama kasih, tapi terus kemudian nggak ada kebenaran dan gampang sekali ditipu dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Alasannya, Yohanes mengatakan, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Mendapat bagian, ya, takes part
in his wicked works. Dia berbagian, ya, mendapat bagian atau berbagian di dalam ya perbuatan si penyesat itu, ya, yang jahat. Jadi justru bukan melakukan kebaikan dengan hospitable, dengan ramah terhadap mereka, justru malah berbagian di dalam kejahatan di sini kalau menurut Yohanes. Nah ini saya ya orang Kristen bukan cuma perlu tulus ya saya, tapi juga perlu cerdik. Bukan cuma perlu ramah dan baik dan penuh cinta kasih ya betul gitu, tapi juga bisa menguji kebenaran atau kesesatan di sini ya, itu penting gitu. Karena kalau tidak kita ya hanya akan menjadi orang-orang yang gampang di-abuse ya, orang-orang yang gampang disesatkan ya, karena ya kita menjadi baik, hospitable dan sebagainya. Maka peringatan ini menjadi peringatan yang penting ya kalau sudah membaca. 2 ayat terakhir, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Sudah bagaimanapun ya, meskipun ini adalah firman Tuhan, kita tahu ini adalah firman Tuhan ya. Bagaimanapun saya perjumpaan ya ini encounter bodily itu penting sekali ya saudara. Ya khususnya dalam saat seperti ini ya, kita banyak keterbatasan ya, kita melalui Zoom ya, online dan sebagainya. Tapi saudara perhatikan jangan tidak memperhatikan, jangan nggak mempedulikan perjumpaan fisik ya, itu berhadapan muka ya, itu penting sekali ya, berhadapan muka. Kita suatu saat kita akan berjumpa dengan Tuhan kita juga berhadapan muka, bukan via virtual ya, bukan lihat layar gitu ya. Kamu masuk sorga virtual gitu ya. Silakan, ini adalah ID-nya dan passwordnya adalah ini ya, virtual saja gitu. Enggak sih, Alkitab mengatakan perjumpaan muka dengan muka. Di sini Yohanes juga berharap ya bisa berbicara berhadapan muka ya. Saya sendiri juga terbatas sekarang dengan saudara ya, ini nggak berhadapan muka, tapi kita terus berharap kita bisa berhadapan muka kembali gitu. Karena sebaik-baiknya kita menulis ya, sebaik-baiknya kita berkhotbah, sebaik-baiknya kita memberikan seminar atau apa gitu ya, tetap ada perbedaan dengan berhadapan muka ya. Harap ini menjadi satu kerinduan kita juga ya, jangan berdamai ya saudara dengan abnormalitas ya. Saudara jangan berdamai dengan abnormalitas, mulai berdamai dengan keadaan virtual gitu ya, karena inilah dunia kita. Oh tidak, saudara tidak. Ini keadaan abnormal, ini adalah berkat Tuhan juga, iya betul, kita mesti bersyukur ya. Tapi kita tetap harus merindukan ya, ini Yohanes ini bukan virtual loh saya, ini surat ya, ini kita tahu surat ini kan firman Tuhan, bahkan ya di dalam konteks ini pun presbiter Yohanes berharap berbicara berhadapan muka dengan jemaat. Lalu kemudian terakhir ini ya karena apa? Ya karena sukacita menjadi sempurna ya di dalam perjumpaan tersebut. Sukacita menjadi sempurna waktu kita berhadapan muka dengan muka. Terakhir ayat ke-13, salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih ya. Ini istilahnya agak susah ya, saya di dalam bahasa bahasa Jerman dan bahasa Inggris lebih mudah sebetulnya di sini ya. Saya baca di dalam bahasa Inggris, the children of your elect sister greet you. The children of your elect sister greet you. Tadi bicara tentang elect lady kan ya, pertama itu. The elder to the elect lady and her children. Jadi di sini presbiter Yohanes itu berbicara kepada gereja ya yang lain ya, elect lady dan anak-anaknya ya, jemaat yang ada di sana gitu. Lalu terus kemudian di sini ditutup ya, the children of your elect sister greet you. Ini berarti apa? Ini bicara tentang sister church ya. Yohanes ini menulis ya, sekali lagi seperti yang dikatakan, dia bukan sendiri tapi bersama dengan jemaat ya. Dari gereja kepada gereja yang lain. Ini konsep indah sekali ya, bukan surat individual gitu, tapi dari satu gereja kepada gereja yang lain. The children of your elect sister greet you. Ya, ini
penutupan yang sangat sederhana, tapi sekali lagi ya, ini yang menulis di sini ya, ini adalah komunal. Presbiter Yohanes bersama dengan jemaatnya, the children of your elect sister. Ini sister church berarti ini di satu gereja dengan gereja lain itu ada persaudaraan ya, ada sisterhood ya. Kenapa pakai sister? Ya karena ini ya feminin ya, gereja kan ya kalau di dalam tulisan dulu kan itu kalau pakai gereja ya, the church and her gitu kan ya, bukan its, tapi kalau sudah baca di dalam ini tulisan buku-buku teologi modern sekarang pakai its ya, the church and its gitu ya misalnya ya. Tapi kalau zaman dulu orang terus the church and her gitu ya, karena ya memang gereja itu adalah mempelai wanita, ini adalah mempelai Kristus gitu ya. Ini yang dikasih oleh Kristus. Jadi di sini waktu bicara elect sister ya, ini ya memang tepat gitu, bicara gereja satu dengan yang lain, ada sisterhood gitu. Ada persaudaraan. Maka waktu kita membaca ini ya, kita diingatkan ya, bukan saja kita ini tidak sendiri ya, saya tidak sendiri, saudara tidak sendiri, keluarga kita tidak sendiri, tapi bahkan juga gereja kita itu tidak sendiri, gereja kita tidak sendiri. Kita ada persekutuan dengan gereja-gereja yang lain. Nah, semakin kita mengerti ini ya, semakin kita mengerti apa artinya berada dalam kebenaran dan kasih ya. Ada gereja yang eksklusif sekali, gereja yang lain bukan gereja, kita gereja yang asli gitu misalnya. Kita gereja yang kudus, yang lain nggak kudus gitu ya. Kita gereja yang Katolik, yang lain nggak Katolik dan sebagainya. Ini nggak cocok ya dengan spirit ini. Spirit ini adalah saudara menulis ini ya, saudara membaca tulisan daripada presbiter Yohanes ini. Ada persaudaraan antara satu gereja dengan gereja ya. Kecuali tentu saja ya kalau itu adalah gereja sesat ya, lain lagi ya, yang bukan gereja sebetulnya yang mengajarkan doketisme gitu misalnya, yang nggak percaya teologi inkarnasi ya sudah lah, itu berarti bukan gereja kalau begitu gitu. Itu ya Yohanes memperingatkan kita jangan memberi salam kepada mereka, memang nggak ada persekutuan dengan mereka. Tapi kalau ada gereja yang mengaku Yesus Kristus menjadi manusia, terus kita bilang itu bukan gereja karena bukan sinode saya gitu misalnya ya, dan sebagainya. Ini kayaknya kita nggak cocok dengan ini, dengan spirit presbiter Yohanes. Sekali lagi ya, kalimat ayat 13 ini sederhana ya, tapi sangat bisa dihayati. Ada ecclesiological impact, implication, application ya di sini. Waktu dikatakan the children of your elect sister greet you. Ya, jadi salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih ya. Bahasa Indonesia rumit sekali ya, ini tapi kalau sudah baca di dalam bahasa Inggris ya harap lebih jelas ya. The children of your elect sister. Maksudnya ya, your elect sister. Kenapa elect? Karena ini juga adalah terpilih. Ini gereja yang benar, juga gereja yang terpilih ya. Ini ibu yang terpilih, maksudnya gereja yang benar ya. Ini juga adalah gereja yang benar ya. Your elect sister ya, ada di dalam persaudaraan satu dengan yang lain. Nah, harap kita bisa menghayati kehidupan berjemaat yang seperti ini waktu saudara ya berjumpa dengan orang-orang yang mungkin nggak segereja dengan saudara, nggak ke GRI gitulah katakanlah ya. Tapi mereka adalah anggota gereja yang terpilih juga, kita bisa mengatakan kita ada sisterhood ya bersama dengan gereja-gereja yang lain gitu. Kekristenan itu nggak mungkin dihayati secara eksklusif Mengapa Karena Tritunggal yang kita percaya juga bukan eksklusif. Persekutuan Tritunggal itu bukan eksklusif tapi terbuka, inviting. Yesus mengatakan ya, ini Injil Yohanes ya, supaya mereka juga di dalam kita. Dia berbicara kepada Bapa ya, supaya mereka juga di dalam kita, seperti aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Demikian Yesus bicara kepada Bapa ya. Jadi Trinitarian fellowship ya, ini communion ini ya, ini adalah open communion. Demikian juga maka eklesiologi kita harusnya menjadi eklesiologi yang bukan eksklusif ya, atau mensesat-sesatkan yang lain gitu ya, kecuali memang betul ajarannya sesat, itu lain lagi gitu. Tetapi kita diundang untuk menghayati apa artinya ada sisterhood ya di antara satu gereja dengan gereja yang lain. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui perenungan yang ya relatif pendek ini. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kami bisa
belajar firman Tuhan, dan tolong kami bisa menghayatinya, menghidupinya dalam kehidupan kami, bukan hanya secara pribadi, tapi juga sebagai komunitas orang-orang dipersatukan di dalam Kristus, bahkan antara gereja. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati dengan adanya kesatuan di dalam kebenaran, di dalam kasih ini. Seperti Engkau sendiri mengatakan, dunia melihat bahwa sungguh kami adalah murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kepada kami terus-menerus satu kesadaran akan kekurangan kami supaya kami tidak berhenti bertumbuh. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.